Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para rasul, para nabi, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam 10 orang kecuali Bunyamin itu berangkat dari daerah Kan'an menuju ke kota Mesir untuk menukarkan barang-barang mereka dengan bahan makanan pokok. Ketika mereka sampai di kota Mesir, mereka disambut oleh Nabi Yusuf, saudara mereka yang mereka pernah buang Nabi Yusuf waktu dulu ketika Nabi Yusuf masih kecil, dibuang ke dalam sumur. Nabi Yusuf kenal dengan mereka, tapi mereka yang 10 orang ini tidak kenal dengan Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, "Kalian apakah mempunyai saudara lagi?" Katanya ada, kami 12 orang. Satu orang sudah tidak ada lagi, yakni Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf di hadapan dia, di hadapan mereka. Dan satu lagi saudara sebapak kami tidak ikut, namanya Bunyamin. Kalau kita dramatisir ceritanya begini ya, kata Nabi Yusuf, "Saat ini aku akan berikan kalian jatah makanan pokok dengan harga normal. Tapi kalau kalian kembali lagi ke sini, maka kalian harus membawa saudara sebapak kalian. Kalau kalian tidak bawa semuanya, maka aku," kata Nabi Yusuf, "tidak akan memberikan makanan pokok kepada kalian." Maka akhirnya mereka pun mengatakan, ya bahasa kitanya, iyalah kalau begitu. Maka Nabi Yusuf berkata kepada ajunannya, "Coba masukkan barang kita." Ada yang mengatakan itu timbangan, ada yang mengatakan itu gelas raja dan macam-macam. Pokoknya ada sesuatu punya raja, punya Nabi Yusuf, masukkan ke dalam mereka punya karung. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka sampai di daerah mereka kembali, mereka akan terkejut karena barang punya raja terbawa oleh mereka. Padahal disengaja oleh Nabi Yusuf untuk dibawa. Tujuannya adalah apa? Supaya mereka kembali. Mereka kembali ke negara Mesir sambil membawa Bunyamin itu. Dalam pendapat yang lain, bukan barang raja, bukan emas, bukan gelas, bukan timbangan atau apa begitu ya, tapi barang mereka sendiri. Jadi ibarat kata kalau mereka kemarin bawa uang, ternyata uang mereka itu dikembalikan oleh Nabi Yusuf tanpa sepengetahuan mereka. Seakan-akan mereka ini membeli tanpa membayar. Nah, takutnya mereka akan dituduh telah mencuri. Nah, begitu juga yang kita sebutkan di awal tadi, apakah itu pendapat yang mengatakan timbangan raja, ada yang mengatakan gelas raja dan sebagainya dan seterusnya. Intinya terbawalah barang itu. Ketika mereka sampai ke negeri mereka Kan'an, bertemu dengan ayah mereka Nabi Yakub,
tentu juga ayahnya Nabi Yusuf. Mereka membongkar barang tersebut. Hah, ini punya raja, kenapa terbawa sama kita? Kita harus kembalikan. Kalau tidak kita dituduh mencuri nanti. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti mereka kembali ke negara Mesir, membawa Bunyamin, saudara Nabi Yusuf. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, sekarang kita akan kembali untuk melanjutkan ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 66 sampai ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Berkatalah Nabi Allah Yakub, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Dan Nabi Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah kalian dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lainan. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdirnya Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Dan tak kala mereka masuk menurut apa yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tidaklah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan dari Nabi Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Jadi ketika mereka telah membongkar barang mereka, mereka dapati ternyata di situ ada barang milik kerajaan. Mereka kaget, gugup, gimana caranya ini? Jangan-jangan kita dituduh mencuri. Datanglah pasukan kerajaan ke sini lalu kita ditangkap semuanya dan seterusnya. Gimana kita? Lalu apa yang terjadi? Maka mereka pun berinisiatif untuk kembali ke negara Mesir. Namun
seperti janji mereka kepada Nabi Yusuf, kalau mereka kembali mesti membawa saudara mereka yang bernama Bunyamin. Mereka berkata, wahai Nabi Allah Yakub, wahai Abah, bahasa kitanya, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah mereka saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat jatah, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Jadi saudaranya Nabi Yakub yang 10 ini merayu abah mereka untuk bisa membawa Bunyamin. Nabi Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepada kalian, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kalian dulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dialah adalah maha penyayang di antara penyayang. Kalau bahasa kitanya, bagaimana aku, kata Nabi Yakub, akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian 10 orang ini? Kalian masih ingat? Kalian waktu dulu membawa saudaranya sekandung ini, Nabi Yusuf, kalian mengatakan kami akan menjaga mereka, tapi ternyata apa? Kalian anggap Nabi Yusuf itu mati. Aku tidak mau terulang kedua kali kisah kehilangan anak. Cukup sudah Nabi Yusuf, jangan lagi Bunyamin ini menjadi korban yang kedua di antara kalian. Tapi mereka menggombal, merayu, berjanji kepada abahnya agar mereka menjaga Bunyamin dengan sebaik-baik penjagaan. Tak kala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah, kami apalagi? Wahai ayah, kami apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita, dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kami akan mendapatkan taman jatah gandum seberat beban seekor onta. Itu adalah jatah yang mudah bagi Raja Mesir. Jadi mereka mengatakan ya kepada ayahnya, abah, ini barang-barang kita dikembalikan. Karena kata ada pendapat, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf itu memasukkan adalah gelas kerajaan. Ada yang mengatakan itu timbangan kerajaan. Pendapat yang lain mengatakan uang mereka, ya berupa emas, dinar atau dirham zaman dulu itu, ternyata dikembalikan Nabi Yusuf tanpa sepengetahuan mereka. Katakan mereka membuka, ini uang kita masih kembali, kita bisa beli lagi nih, bahasa kitanya begitu. Kita bisa membeli lagi dengan uang ini, dengan barang kita ini, menukarkan dengan jatah gandum, bahan sembako di sana. Tapi dengan syarat apa ya? Membawa Bunyamin tadi. Nah, kemudian yang kita tadi sebutkan surah Yusuf ayat 66 sampai 68. Nabi Yusuf sebenarnya tidak mau, Nabi Yakub sebenarnya tidak mau melepaskan Bunyamin karena khawatir akan terjadi kasus seperti hilangnya Nabi Yusuf waktu dulu. Tapi karena mereka bersumpah demi Allah untuk menjaga saudara mereka Bunyamin ini, maka dengan berat hati Nabi Yakub merelakan Bunyamin dibawa oleh anak-anak mereka. Tapi kata Nabi Yakub, wahai anak-anakku semua, ketika kalian nanti masuk ke negara Mesir, maka masuklah lewat pintu gerbang yang berbeda-beda. Jangan kalian 10 orang ini, 11 orang ini masuk dalam satu gerbang, berpisah-pisah. Jadi kalau ibarat kata kelompok A 4 orang atau 2 orang masuk pintu sebelah barat,
pintu gerbang sebelah barat, nanti yang kelompok B masuk pintu sebelah timur, masuk sebelah selatan, utara. Pokoknya intinya jangan bersama-sama. Kata Nabi Yakub seperti itu. Tapi kata Nabi Yakub, ini saranku supaya kalian tidak tertangkap oleh kerajaan, supaya kalian tidak dikenal oleh orang kerajaan. Tapi kalau seandainya takdir Allah menangkap kalian walaupun kalian terpisah-pisah masuknya, maka itulah takdir Allah. Bahasa kitanya begitu tuh. Aku tidak bisa lagi mengelak. Ringkas kata, mereka masuk. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini yang ber-11 totalnya beserta Bunyamin, mereka masuk berpencar-pencar lewat pintu gerbang yang berbeda-beda. Tapi Nabi Yusuf sudah ngasih tahu, ini hati-hati nih. Bahasa kita ini boronan nih. Gambar mereka, bahasa kita ini ya, ini. Kalau ada orang-orang ini, tangkap semuanya, tangkap. Diisukan karena telah mencuri barang kerajaan. Tangkap. Dan ketika mereka masuk, akhirnya memang tertangkap. Ya, memang tertangkap. Baik, kita baca keterangannya. Mereka berkata, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian yang terjadi setelah saudara-saudaranya Yusuf itu kembali pulang kepada ayah mereka di negara Kan'an. Mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi. Artinya tidak mendapatkan jatah setelah tahun ini jika engkau tidak melepaskan saudara kami, yakni Bunyamin, pergi bersama kami menghadap penguasa Mesir. Jika engkau mengizinkan kami membawanya, maka ia tidak akan menolak memberikan jatah makan lagi kepada kami. Yani Raja Mesir pasti akan memberikan jatah kepada kami, yani Nabi Yusuf. Tapi kalau tidak membawa Bunyamin, walaupun kita punya uang banyak, Raja Mesir tidak akan memberikan jatah makanan kepada kita. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi. Ketika mereka membuka barang-barang mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Maksudnya apalagi yang kita inginkan? Sungguh-sungguh barang kita ini dikembalikan lagi, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami. Artinya kami dapat menukarnya dengan jatah makan lagi dan membawakan kebutuhan untuk kehidupan tahun ini. Jadi ibarat kata uang ini dikembalikan. Sedangkan mereka tidak tahu kan ini kan politiknya Nabi Yusuf supaya mereka bisa kembali ke negara Mesir. Ayat selanjutnya, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dengan kami akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor onta. Itu adalah jatah yang mudah bagi Raja Mesir. Artinya, wahai Abah, kalau kami membawa Bunyamin, kami tukarkan barang-barang ini kembali kepada Raja, maka kita akan dapat jatah lagi gandum seberat onta. Yani onta, satu ekor onta ini bisa membawa berapa ratus gandum itu, asalkan syaratnya membawa Bunyamin. Maksudnya jika dibandingkan dengan kepergian putranya Bunyamin menemui Raja Mesir itu, Yakub alaihissalam sangat dekat dan sayang kepada putranya Bunyamin, karena dari dirinya Bunyamin ia dapat mencium aroma saudaranya, yaitu Nabi Yusuf, dan dapat pula menjadi penghibur hatinya sebagai pengganti saudaranya yang hilang, yaitu Nabi Yusuf. Oleh sebab itu Nabi Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh. Maksudnya kecuali jika kalian semua kalah dan tidak sanggup membawanya pulang kembali.
Ayat selanjutnya, ketika mereka memberikan janji mereka, maka Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Nabi Yakub memperkuat kepercayaan dan ikrar janji, serta sangat berhati-hati dalam melepaskan putranya yang kedua ini yang bernama Bunyamin. Kalau bukan karena kebutuhannya dan juga keluarganya pada bahan makanan, niscaya Nabi Yakub tidak akan membiarkan Bunyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Namun Allah menetapkan segala yang dikehendakinya. Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Selanjutnya Nabi Yakub menyuruh putra-putranya itu agar mereka tidak masuk kota Mesir melalui satu pintu saja, tetapi melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa yang demikian itu Nabi Yakub menghendaki agar tidak diketahui oleh orang lain, karena mereka berpenampilan sangat bagus dan tampan. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah, As-Sa'di dan Ad-Dahhak. Memang keturunan anak Nabi Yakub ini ya ganteng-ganteng. Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri yang namanya Sarah. Jadi keturunan yang 12 orang ini adalah keturunan Siti Sarah. Sedangkan Nabi Ismail keturunan daripada Siti Hajar sampai ke Nabi kita. Ada ulama yang mengatakan Siti Sarah itu kecantikannya sangatlah luar biasa, seperti yang pernah kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau seandainya ibarat kata nih ya, Allah memberikan 100% kecantikan kepada perempuan di dunia ini, maka 50%-nya itu kecantikan itu dimiliki oleh Siti Sarah. Sisa 50% kedua. 50% yang kedua ini dibagi dua, yakni 25%. Pertama dan 25% kedua. 25% pertama itu diberikan kepada keturunan Bani Israel, yakni anaknya Siti Sarah ini. Makanya dikatakan, kata Imam Ibnu Abbas, adalah mereka ini memang ganteng-ganteng orangnya. Dan dari 12 orang inilah nanti cikal bakal menjadi bangsa Bani Israel, yang ratusan ribu manusia itu adalah dari keturunan 12 orang ini, anak Nabi Yakub, Yusuf, Bunyamin dan lain sebagainya. Itu cikal bakal menjadi keturunan bangsa Bani Israel. Jadi saking gantengnya, kata Nabi Yakub, jangan lewat satu pintu, berbeda-beda saja. Itu menurut pendapatnya Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan lain sebagainya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dengan demikian Nabi Yakub menghendaki agar mereka menyebar untuk mencari kabar keberadaan Nabi Yusuf. Ini politik Nabi Yakub, masuk dari pintu yang manapun juga. Siapa tahu mendengar kabar tentang Nabi Yusuf. Karena kenapa? Karena Nabi Yakub meyakini bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup, pasti hidup. Karena mimpi Nabi Yusuf yang kita pernah ceritakan, beliau melihat dalam tidurnya 1 matahari, 1 bulan dan 11 bintang sujud kepada mereka. Sujud kepada Nabi Yusuf. Oleh karena itu Nabi Yakub ini meyakini bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Cari kabar itu. Cuman tidak diceritakan kepada anak mereka. Itu politik Nabi Yakub. Ini menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakhai. Dari pendapat tersebut, pendapat pertama yang lebih jelas, yakni karena kegantengan mereka. Oleh karena itu Nabi Yakub berkata, namun demikian itu tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdirnya Allah. Artinya, kata Nabi Yakub, aku cuman memberikan saran, tapi kalau kalian seandainya tertangkap juga,
oleh kepolisian kerajaan Mesir, apa boleh buat, kalian akan dituduh mencuri nanti. Nanti akan sampai ceritanya ya. Kita lanjutkan. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tak kala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, yakni mereka masuk dari pintu gerbang berbeda-beda, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Jadi ternyata tertangkap juga. Tertangkap karena Nabi Yusuf sudah pasang intelijen nih, kalau ada orang-orang ini tangkap. Mereka ini mencuri barang kerajaan. Semua itu tidak melepaskan mereka sedikit pun dari takdirnya Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan dari Nabi Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Menurut Ahlul Kitab, Nabi Yakub mengutus Bunyamin bersama mereka sebagai hadiah bagi Al-Aziz Raja Mesir. Atas kemurahannya memberikan gandum, sanaubar, madu dan bahan makanan lainnya, serta penukaran dirham mereka dengan alat penukaran yang lain. Itu menurut Ahlul Kitab. Kisah Nabi Yusuf selanjutnya sebagaimana Allah berfirman berikutnya, masih dalam surah Yusuf 69 sampai 76. Dan tak kala mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Maka tak kala kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan, maka tak kala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang berkenyulukan, hai khalifah, sesungguhnya kalian adalah orang, hai kafilah, bukan khalifah, hai kafilah, hai rombongan, bahasa gitunya, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang mencuri. Mereka menjawab sambil menghadapi kepada mereka penyuruh-penyuruh itu, barang apakah yang hilang dari kamu? Penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta, dan akan menjamin terhadapnya. Dan aku menjamin terhadapnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa balasannya jika kalian betul-betul pendusta? Mereka menjawab, balasannya ialah pada siapa dikemukakan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya alias tebusannya. Yani tangkaplah orang itu. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Nabi Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Lalu Allah berkata, surah Yusuf 77 sampai 79. Kita ceritakan dulu ya maksud firman tadi. Jadi ketika mereka tertangkap, ibarat kata dikumpulkan kembali oleh Nabi Yusuf, bahasa kitanya, kumpul. Apa kalian mau apa? Nabi Yusuf mengetahui, oh
kalian kemarin ya 10 orang. Oh enggak, kami datang 11 orang. Mana? Ini. Sambil ibarat kata mereka menunjuk Bunyamin. Oh, Nabi Yusuf kenal dengan Bunyamin. Nabi Yusuf pun memanggil Bunyamin, sini. Bunyamin tidak tahu Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf membisikin, Bunyamin, aku ini Yusuf, saudara seibu sebapak kamu. Bunyamin kaget, hah? Tapi kata Nabi, jangan cerita-cerita sama saudara yang 10 itu, biarkan aja itu. Nah, jadi Bunyamin dengan Nabi Yusuf sudah kong kali kong nih. Bunyamin kaget, hah? Yusuf? Iya, aku Yusuf. Tapi ingat, diam-diam dulu. Nabi Yusuf kepingin memberikan pelajaran kepada saudara-saudaranya ini yang telah dulu mencelakakan Nabi Yusuf. Nah, ketika mereka asik menimbang-nimbang barang, yang nukar barang, giliran jatah karungnya si Bunyamin, Nabi Yusuf pura-pura memasukkan barang. Di situ ada piangsok. Setelah sudah selesai, mereka mau pulang, ibarat kata bunyi bel alarm. Tring! Ada kehilangan barang nih. Raja punya kehilangan barang. Piala raja hilang. Piala raja hilang. Lalu berkatalah ajudan raja, bahasa itu polisi, pencuri, kamu kalian nih, kapilah dagang nih, rombongan ini pencuri nih. Bunyamin diam saja, nggak berbicara, karena sudah tahu nih kong kali kong dengan Nabi Yusuf. Kalian mencuri. Kata mereka yang sebelah sana ini, kami mencuri apa? Kami datang ke sini baik-baik mau nukar barang, mau beli sembako, sudah kami bayar. Tapi kenapa kami dituduh mencuri? Kata ajudan Nabi Yusuf, bagaimana kalau kalian memang mencuri? Salah satu kalian mencuri, bagaimana? Kata mereka, kalau di antara kami ada yang mencuri barang raja, piala raja, tangkap aja sekalian. Maka Nabi Yusuf pun turun tangan, membongkar barang pertama, tidak ada. Bongkar barang kedua, tidak ada. Sampai yang ke-10 nggak ada. Giliran Bunyamin terakhir. Nah, ketika dibuka, piala. Inilah yang mencuri, Bunyamin ini. Bunyamin pura-pura takut apa semuanya. Saudaranya agak bingung, bagaimana mungkin Bunyamin mencuri? Ini anak baik, anak soleh, nggak pernah mencuri, nggak pernah nyakiti orang tua, tapi kenapa bisa mencuri? Nggak mungkin mencuri. Kata Nabi Yusuf, loh, buktinya orang ada barangnya. Gimana ini? Akhirnya apa? Ya sudah, Bunyamin pun ditahan di kerajaan. Sedangkan yang 10 orang ini, pulang kalian, bilang sama bapak kalian bahwa saudara kalian telah mencuri. Nah, akhirnya nanti ketika sampai ke Kan'an, saudara-saudaranya ini menceritakan kejadian apa yang terjadi di sana. Nabi Yakub tambah sedih. Kalau bahasa kita, nah ya kan, bahasa kitanya itu. Kemarin Nabi Yusuf, sekarang Bunyamin juga. Kalian tidak bisa menjaga. Bahasa kita itu begitu tuh. Ya. La ilaha illallah. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Mereka berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah
maka sesungguhnya telah pernah mencuri pada saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Mereka berkata, wahai Aziz, wahai raja bahasa kitanya, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf berkata, aku bermohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya ketika barang piala tadi ditemukan di karungnya Bunyamin, maka Bunyamin pun ditahan. Lalu mereka berkata, wahai Aziz, wahai raja bahasa kita, ini saudara kami ini dan kami juga semuanya mempunyai seorang ayah yang sudah tua renta. Dan ayah kami itu sangat sayang dengan saudara kami ini Bunyamin. Tolong bebaskan Bunyamin pulang setelah yang mana yang kau ingin tangkap di antara kami yang 10 ini. Asalkan Bunyamin pulang, sisanya yang 10 orang ini kau pilih yang mana yang kau kepingin tangkap. Asalkan Bunyamin pulang. Kata Nabi Yusuf, oh nggak bisa begitu. Yang ketahuan kan ini, berarti ini harus tangkap. Kalian tidak perlu ditangkap. Nah seperti itu. Dan akhirnya mereka pun nanti akhirnya pulang tanpa membawa Bunyamin. Sedangkan Bunyamin di Mesir bukan ditangkap, diberikan fasilitas lengkap, bersenang-senang dengan Nabi Yusuf karena saudaranya zaman dulu, dikasih makan, dan dipenjara sama Nabi Yusuf. Nah, sampai nanti akhirnya mereka datang lagi, ya, membawa bapak mereka, membawa mama mereka, dan setelah mereka sampai kembali baru Nabi Yusuf berkata, wahai Abah, akulah Yusuf. Baru mereka berkata, anta Yusuf? Mereka berkata, apakah engkau Yusuf yang dulu? Iya, kata Nabi Yusuf, akulah yang kalian buang dulu waktu dulu. Lalu mereka pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak dendam. La ilaha illallah. Itu nanti kita akan sampaikan lagi ya ceritanya di kesempatan yang akan datang. Insyaallah kita ulangin lagi nanti cerita Nabi Yusuf ini. Ketika Bunyamin dituduh mencuri dan saudara-saudaranya minta digantikan kedudukan Bunyamin yang tadi di penjara agar dibebaskan, dan salah satu mereka sajalah yang ditangkap. La ilaha illallah. Bagaimana kisah selanjutnya insyaallah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastauduka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin فأرجعها إلينا كلما نحتاج إليها وجعلنا من العاملين بما علمتنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.